bersama aku Tian Setiawan dan di sebelahku ada seorang pengusaha muda sukses. Oke guys, langsung memperkenalkan diri. Oke. Perkenalkan, nama saya Andre Prayoga. Kalau di Banyuwangi seringan dipanggil Yoga. Yoga gerobak. Pasti paham. Ya. Si Yoga ini dia seorang pengusaha muda guys ya, pengusaha muda yang udah sukses. Udah mempunyai cabang ya kan? Udah punya cabang. Kalau sukses belum guys, kalau suksesnya belum, cuma ya merintis lah guys, paham. Apa sih, pikiran kok bisa buka webstore itu gimana? Ceritanya nggak sengaja. Oke, ceritakan mulai awal. Awal itu tahun 2019 habis lebaran. Habis lebaran itu jujur oleh sangu masih dapat galak gampil, ampau lah. Saya beli di online shop itu, tapi umur saya udah 18 tahun ya guys. Saya beli di online shop itu Battlestar Nano dari Semuan yang clone, yang harganya 135.000 pertama. Lalu ya saya nyoba datang ke webstore, coiling, sempet sih diolok-olok, wah ini clone ini dihujat webstore, bayangkan. Ya saat itu kan mampunya cuma beli yang Battlestar Nano clone. Nah saya di situ wes baterai clone, mods RDA clone. Ya untung liquidnya oten, untung liquidnya bercukai lah. Yang penting liquidnya bercukai ya, guys. Yang penting liquid cukai ya. Yang penting liquidnya cukai. Jadi dipasti aman lah kandungannya. Aman kandungannya. Habis itu selang ke webstore, coiling gak bisa-bisa lah. Intinya aku belajar coiling itu susah dulu. Jadi setiap coiling datang ke webstore. Itu sampai berapa tahun? Setahun apa berapa bulan? 3 hari. 3 hari. Oh, belajar 3 hari ya. Belajar coiling di webstore itu 3 hari. Habis uang, pokoknya sekali coiling itu dapat habis uang 10.000. Itu satu kali coiling. Kadang sehari coiling 2 kali. Dulu kan kalau Battlestar Nano itu nggak ada layar itu, kan ada lampu indikator tok gitu di sini. Iya. Jadi kalau dapet di merah nggak tahu, tak kira coilnya tak bongkar, tetap datang ke webstore lagi. Terus katanya webstore-nya baterainya habis mas, guys. Malu aku ya. Soalnya kan pakai clone juga ya kan. Ngecasnya nggak pakai adaptor guys. Jadi kan di sini kalau biasanya kalau mau tuh ada casannya toh. Iya. Kita kayak handphone 1 jam penuh. Aduh guys, rusak. Lalu kan saya ikut di daerah Banyuwangi itu ada grup jual beli vape ya. Saya masuk ke grup di Facebook, kemudian nyobalah kita jual. Dari awal beli itu 135 tambah baterai 15 atau 50. Itu baterainya udah oten? 15 ribuan. Oh, di Shopee kan banyak. 15.000. Itu satu biji ya? Satu biji. Itu mereknya Kades, nggak salah. Habis itu saya jual, dikarenakan Banyuwangi kan saat itu sepi ya, vape store maksudnya masih yang penggunanya banyak, cuma vape store-nya sedikit. Nah. Terus habis itu saya jual. Laku 250 bro. 250. Wah, itu full set ya udah. Belum, gak ada liquid. Jadi ada deh kan kalau saya beli di Shopee itu kan dapat gratis liqua gitu. Kalau sama liqua yang kecil-kecil itu ya. Yang 10 mili kita kasihkan dapat 250. Akhirnya itu kok merasa kok jualan vape itu enak gitu loh. Akhirnya tapi saya mengutarakan jualan vape, tapi saya itu ingin membeli yang lebih atasnya lah, akhirnya lebih bagus lagi ya. Akhirnya kedua saya beli Puma dari Vaporstrom itu saya beli Puma. Itu otentik ya? Otentik. Habis di hujat webstore saya beli oten guys. Saya beli yang oten. Oke. Tenang. Keren. Tapi baterai mesti clone. Sejak beli Puma itu belum buka ya? Belum buka ya? Belum buka. Terus lanjut? Habis itu, tapi saya saat beli Puma itu yang clone itu cuma baterainya saja, yang RDA-nya oten, mereknya Wasp Nano itu yang kecil single coil gitu. Oh iya, itu oten murah ya? Oten murah, terbaik gitu guys. Enak enak, enak. Lanjut.
Habis itu saya megang Puma itu cuma 4 hari. Saya posting lagi. Ceritanya saya sih akhirnya jadi maklar lah, jadi Belante lah, Pep. Ini ceritanya tetap Belante ya guys. Belante cuma barangnya lebih bagus ya, lebih ke bawah. Itu Belante sampai berapa bulan? 1 bulan. 1 bulan. Ya? 1 bulan tuh ganti 6 kali mod. 6 kali mod. Dan akhirnya tuh megang habis Puma laku, terus beli apa? Puma laku ganti Rinko McMahon kalau nggak salah. Rinko McMahon. Pas baru-barunya Rinko McMahon saya beli harganya itu di onlinean itu berapa? Sekitar 415 lah, sekitaran itulah. Itu mod only ya? Mod only. Terus RDA-nya beli Arta V2 clone, maaf ya Mas Satrio. Saya nggak bisa beli Oten saat itu. Terus saya baterainya tuh alhamdulillah sudah kades yang Oten. Saya percaya kades karena ampernya bagus ya, 50 ampere kalau nggak salah kalau full charge itu. Akhirnya ya alhamdulillah bisa beli Doit Oten, RTA-nya dari Doyan Vape. Saya terinspirasi dari Samsung. Samsung is the best. Kenapa kok bisa buka vape store? Iya. Ceritanya gini, saya dulu punya, akhirnya kan saya terlalu sering beli online ya. Akhirnya saya mencoba beli offline di store-store. Nah, saat itu ada yang namanya Mas Alfian. Nah, Mas Alfian kalau lihat, dia tuh websitenya di rumah guys. Rumahan gitu ya? Rumahan. Liquidnya itu yang bahannya itu dari Alden ya, kayak dari donat, strawberry ice cream itu harganya, ya harga terjangkau lah. Terus itu saya beli langganan, ceritanya langganan, beli apa-apa di sana. Tapi ya tetap itu apa? Cukai. Tetap cukai, ya tetap nyambi Belante lah, nyambi Belante. Sama Belante juga, Belante. onlinean lah ya. Onlinean. Saya beli di situ, akhirnya kayak akrab, malam minggu sering kumpul. Akhirnya Mas Alfian itu ceritanya mau dinas ke Jogja. Habis dia bilang gini sebelum dinas, Dre, aku mau berangkat ke Jogja. Ini barang jualanku, tolong jual no. Jujur saat itu masih ambil untung sekitar 5.000 sampai 10 itu mentok. Itu per liquid apa per device? Per liquid. Berhubung Mas Alfian itu hanya jualan liquid tok. Oh, enggak keliling. Jadi saya tuh pejuang COD guys. Saya nganterin ke mana, ke daerah-daerah terdekat lah. Itu kalau COD ada ongkos kirimnya nggak? Nggak ada ya. Oh. Tapi kebetulan mesti pas mau main ke daerah ini, pasti ada yang pelanggan. Nah, Mas Alfian kan pergi ke Jogja itu 10 hari dan barang sebelum 10 hari saya pegang habis. Dan saat itu saya mikir kok enak ya jualan ginian, kok saya kayak nggak perlu kerja keras banget lah. Iya. Nah, akhirnya sama sempat dimarahin saya nge-vape itu. Sempat dimarahin karena saya kan nggak berani ngomong. Emang saya basicnya bukan perokok. Oh, dulu nggak perokok ya? Nggak perokok. Basicnya saya nggak perokok, aja langsung terjun ke dunia vape. Saya tuh kan kalau nge-vape di kamar, pintu saya kunci, declare. Saya nge-vape. Dan itu ruangannya kamar tuh kan otomatis penuh dengan uap vape kan guys. Ya. Apa nggak di plafon gitu kayak? Di plafon ya. Jadi kabut gak ketok opo. Jenis kokobongan ngono kae. Nah, habis itu ayah saya dodok pintu, dok. Wah, ini. Aduh, sih. Nanti ra karuan. Saya buka blek. Nah, akhirnya ketahuan lah, guys. Ini apa kok? Tapi gak dimarahinnya bukan karena vape ya. Dimarahinnya karena kalau nge-vape jangan di kamar. Kan pertama orang tuaku nggak tahu kalau dipikir kan ini apa asap kayak rokok, kan ternyata uap kan nggak masalah lah, di pernapasan ya nggak ngaruh. Akhirnya saya setuju, saya ingin ngomong, aku ingin jualan gini tapi kecil-kecilan. Nah saya tuh dulu buka di rumah apa langsung di gerobak itu? Pertamanya tuh saya habis masalah dari Mas Alfian selesai, ya. Akhirnya saya minta modal, kalau nggak salah modal saya itu 3 juta. 3 juta awal 3 juta tok. Itu dapatnya barangnya sedikit guys, saya kan nggak kenal distrik, meskipun di distrik nggak mungkin lah 3 juta ya. Itu pasti dapat sedikit ya kita. Minimal tuh harus 5 juta ke atas kalau nggak salah ya. 5 juta ke atas tuh baru barangnya kayak
agak banyak lah, enggak dikit-dikit banget. Dikit banget. Terus habis itu? Habis itu saya beli etalase kecil guys, ukurannya 70 kali 50, tingginya 50. Kecil lah pokoknya. Ya kecil lah. Nanti ada fotonya kita kasih di sini ya. Iya. Nah, ada itu. Saya itu pertama nyurvei tempat di daerah Genteng. Di Maron ya pertamanya. Pertama di Maron saya tuh berarti awal buka itu nggak di rumah ya, langsung bikin gerobak gitu. Langsung. Tapi nggak gerobak dulu Mas. Apa? Etalase, meja, payung. Itu awal. Oh iya, dulu Awal. aku pernah lihat kok dulu pernah. Terus di sampingnya ada mobil itu ya. Nah, pakai jadi, mobil. Jujur, daya tarik saya itu dari mobil. Karena kenapa ya? Kalau orang kan kalau lihat orang bermobil tuh pasti kalau jualannya berarti tenanan lah, Iya. serius kalau Serius jadi lah, orangnya nggak main-main. main-main gitu. Akhirnya ya itu mau daya tariknya dari mobil. Kecil loh guys. Dulu banget. liquidnya mungkin hanya 20 macam, kapas-kapas, kawat, sama modnya hanya 3. Pertama kali buka itu hari Sabtu sebelum malam takbiran Idul Adha kalau nggak salah 2019. Itu mulai buka ya? Mulai pertama buka. Kita buka mulai jam 4 pertama Mas buka ya Mas. Ya. Nah, akhirnya itu sempet sih kan. Itu kalau hujan gimana cuy? Kalau hujan? Iya. Kan kalau payung kan ya cuma segitu ya. Cuma segitu. Kalau hujan tuh gimana? Kalau hujan masuk mobil. Masuk mobil sama liquidnya juga. Enggak, etalase tetap ditutup aja, Ya. masuk mobil. Nah saat itu kan masih minim lah, maksudnya belum tahu listriknya gimana, lampunya gimana. Jadi tuh gelap guys. Gelap. Untungnya di kananku itu ada yang jualan lukisan gambar dan lampunya terang. Kalau dia buka otomatis lapak saya ikut terang gitu loh. Nah, ya saya terima kasih juga sama mas yang bawa lukisan ya. Saya terima kasih banyak telah menunjang karir saya karena lampu Anda. Perjuangan banget loh, cuy. Sumpah asli perjuangan banget. Oh iya. Itu sampai berapa bulan di mobil itu? Di mobil itu 6 Agustus, September, Oktober, November, Desember. 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan itu di mobil pakai meja kecil dan saya tuh enggak dari vape aja guys. Terus jualan apa lagi lah selain vape? Nah, ceritanya saya kan melihat Mas Gambar tadi laku banyak ya, terus Iya. Mas Gambar tadi kayak pindah tempat, dia ikut expo pasar malam gitu. Akhirnya saya buka lukisan juga. Buka lukisan juga ya? Lukisan juga. Jadi saya satu orang 2 otak. Jadi saya kalau rame kanan kiri, saya bingung. Enggak nyari temen buat kerja itu enggak nyari. Nggak kepikiran sih saya, soalnya aku itu pikirannya kalau bisa dikerjakan sendiri ngapain butuh orang lain. Iya, gitu. Kalau bisa sendiri. Masuk. Terus akhirnya tapi jalan kan lukisannya? Jalan lukisan, malah saat itu pernah kan 2 hari vape-nya sepi, gambarnya tok yang rame. Pernah. Itu seiring 4 bulan ya gambarnya juga. Gambarnya cuma berapa bulan? November sih, September. 2 bulan lah gambarnya. 2 bulan. 2 bulan, nah 2 bulanan. Habis itu ada rezeki lah, ngumpulin dari hasil. Akhirnya buka gerobak. Bagi gerobak-gerobak, ini fotonya di sini juga. Nah itu sini ya nanti ya. Fotonya itu, akhirnya buka gerobak. Dan alhamdulillah selama saya buka gerobak penghasilannya nambah loh, 2 kali lipat dari sebelumnya pakai gerobak gitu. Jujur sehari kalau sebelum pakai gerobak itu sehari cuma 70.000 sehari ya sebelum pakai. Itu paling ya maksudnya standar lah, rata-rata 70 150 itu untungnya loh guys. Untungnya udah bersih ya. Udah bersih, masih ya segitu. Tapi itu setelah pakai gerobak itu alhamdulillah ya naik 2 kali lipat semuanya lah. Alhamdulillah proses ya. Proses. Jadi jangan berharap kalian itu langsung sukses mulai pertama terjun langsung sukses 100%. Jangan harap, nggak ada. Jadi semua orang sukses tuh pasti merasakan kegagalannya. Kegagalan, susahnya. Susahnya. Kalau gagalnya sih tergantung diri kita. Kalau kita yakin usaha kita itu laku, lancar, ya insya Allah lah. Jalan. Terus akhirnya buka cabang ya kalau nggak salah itu ya. Ya, buka cabang. Itu digerebek sampai berapa bulan sampai bisa buka cabang?
gerobak mulai 22 Desember 2019, berarti sekitar Februari Maret 3 bulan. 3 bulan. Ya saya tadi bilang ke basicnya ke awal, tadi kan bilang saya kalau semenjak pakai gerobak itu Naik lah ya 2 kali. pendapatannya naik 2 kali lipat. Akhirnya saya bisa nabung. Akhirnya dapat anu lah, segi yang Banyak lah ya. banyak, ya gak banyak banget, jadi cukup untuk buat nyabang Vape store yang kedua ya. Itu tempatnya di mana itu tempatnya? Tempatnya di Temuguru. Karena ya? saya lihat di daerah saya, kan saya daerah Temuguru guys. Saya tuh lihat di daerah saya itu nggak ada vape store, makanya saya Buka. di situ lah. Intinya yang merintis juga. Jadi saya nggak berharap itu selalu rame, cuma memperkenalkan vape ke daerah saya itu baiklah. Di sana memang penggunanya banyak ya di Temuguri itu. Sebenarnya banyak, cuma dia kan kurang kayak habis soalnya suku lah. Dia tuh kayak bukan Bimbang lah ya, bimbang. dia kayak bimbang juga, kayak pintu kopo ini sama itu. Dia kan di daerah sana tuh nggak ada vape store. Kayak kebanyakan juga perokok, makanya dia masih kadang orang nge-vape di sana tuh ya juga masih merokok, makanya dia kalau apapun yang jadi vape-nya habis dia nggak bingung, nggak cari apa gitu. Bisa kerokok gitu Nggak lagi bisa kerokok lagi gitu. Terus itu di sana udah berapa bulan cabangnya? Ya cabang yang kedua. 3 bulan sekarang. 3 bulan sekarang. kemarin. 3 bulan hari kemarin. Nah ini guys, yang kerennya, terus akhirnya buka di rumah ya. Ya, buka di depan rumah yang Tapi ini nggak gerobak guys tadi guys. indoor udahlah. Udah indoor lah ya, udah mulai keren ya. Keren. Itu udah 3 bulan, terus buka di indoor itu ya, di rumah itu Di ya. rumah. 3 bulan alhamdulillah dapat ngumpulin uang lagi. Oh ya, saya lupa. Saya sebelum buka cabang kedua yang di Temuguru, saya sudah bisa beli Exxon. Wah keren kan, mulai dari clone ya kan, apa tadi pertama tadi? batasan nano clone. Ya. Terus yang kedua apa? Kedua Puma. Habis Puma, Volta 200 sama Ijo Shogun, dan akhirnya bisa beli Hexom guys, keren banget. Sumpah, asli. Dan akhirnya saya tuh pernah ada yang mikir, padahal saya dulu pertama kali megang batasan nano itu enggak lihat mod ini pun saya tuh nggak ngimpi guys. Jadi kayak angan-angan aja ya. Kapan aku bisa beli? Aku aja masih pakai ini cuy. Belum bisa beli loh cuy. Tapi saya mau Gimana? memastikan hasilnya semua orang tuh bisa beli ini guys. Semua orang bisa. Sekali kalau kalian mau berusaha pasti kalian bisa lah ya. Bisa. Nabung sedikit-sedikit. Pasti kalian bisa beli mod impian kalian. Lah. Siapa sih yang nggak ngimpi seorang Exxon? Ya kan, mod Exxon ya kan. Katanya mod Sultan. Sebenarnya ya tergantung orangnya lah. Pembawaannya orangnya gimana. Kalau saya pakai ini ya biasa aja. Tapi bangga nggak bisa beli Exxon ini? Kalau bangganya itu bangga. Cuma untuk ngapresiasi diri aja lah. Kalau ini loh hasilku kerja gitu loh. Cuma biar nggak kelihatan apa-apa. Jadi kayak nabung dan beli mod yang ya, kalian sendiri tahu lah harganya berapa ya kan. Itu kalau yang di rumah itu malam juga buka. Kalau yang di rumah tuh malam tutup guys. Soalnya kan saya juga jualan di Genteng karena prioritasnya itu di Genteng, penghasilan utamanya tetap di Genteng karena dia kan kota. Kalau rumah saya itu desa, jadi kayak pendapatannya itu nggak sebanyak yang di Genteng, makanya saya lebih milih yang di Genteng. Iya, mempertahankan yang babatnya lah, iya. babatnya. Kan pertama aku di Genteng nggak mungkin kan aku kalau udah buka di rumah terus yang di Genteng tutup nggak enak. Sayang sekali kan. Katanya orang itu kacang lupa kulitnya. Iya. Jadi tetap dipertahanin ya. Insya Allah tetap buka terus ya nyabangnya ya sampai 24. Amin. Di perkota, semua kota pasti ada ya. Bakal ada gerobak. Setiap RT ada. Rencana mau buka cabang lagi nggak? Tetap lah. Tetap ya. Tetap saya tuh emang kalau sekali terjun di dunia usaha terutama vape ya saya terjun lah. Tetap terjun ya. Jadi nih wong Jawa sekali nyemplungo, ora usah ragu. Wah masuk kata-katanya. Oke, dan beliau ini juga
seorang apa ya bilangnya ya, ketua ya kan, ketua di Drega Foxy Banyuwangi, dan saya termasuk member Drega Foxy Banyuwangi juga, dan beliau ini ketuanya guys. Lagi ke bisnis aja ya, itu nanti kontennya lain lagi. Konten lain ya kan. Kita balik ke bisnisnya Mas Andre lagi. Tapi di era COVID kayak gini tetap ramai nggak? Menurun lah, menurun ya. Sekitar 40%. Jadi sebelum COVID itu nggak rame banget ya. Sebelum COVID itu ingat aku Januari sampai Februari akhir itu rame banget guys. Sehari itu bisa omsetnya itu bisa sampai 2-3 juta lah. Karena itu satu hari ya, maksudnya 2 sampai 3 juta. Itu kan saya cuma opennya itu mulai jam 5 sore sampai jam 10 malam. Sampai jam 10 malam. Ya, dalam waktu 5 jam alhamdulillah dapat 2 sampai 3 juta. Ya. Kalau bersihnya itu 1 bulan nggak apa-apa lah, jujur-jujuran lah, jujur-jujuran. Pendapatannya itu kalau sebulan sebelum Covid itu 6 juta sampai 9. 6 juta sampai 9 per bulan. Wah, keren banget. Kayaknya ya itu mau bisa beli ini juga, bisa buka cabang. Nah, ya karena itu mau lah. Gerobaknya itu perkiraan bikin habis berapa ya gerobaknya? Kalau yang di Genteng itu habis 4 juta kurang lebih lah, 4 juta. Oh, kalau yang sama cabang yang kedua itu beda? Beda. Kalau yang kedua itu bahannya agak dikurangi karena belajar dari yang Genteng, bahannya dikuatkan sebenarnya sama aja, jadi nggak ngaruh sebenarnya. Akhirnya ngurangi bahan yang Demoguru habis 3,5 juta lah, lebih hemat 500.000 lah, lumayan. Itu besarnya sama ya, Pak? Sama. Lebih besar di Demoguru malah. Lebih panjang dan lebih murah juga. Lebih murah aja. Terus kalau mau buka cabang lagi tetap masih di gerobak atau tetap gerobak? Karena saya rasa pencetusnya gerobak di Banyuwangi saya pertama kali. Masih belum ada ya? Belum ada vape store yang di gerobak di Banyuwangi. Saya tuh pertama kali terinspirasi dari warung pintar yang di kecamatan itu loh. Oh iya. Itu warung apa, nasi ya? Nggak tahu deh, kayak kopian gitu ya? Kopian gitu. Oh iya. Akhirnya saya terinspirasi, kenapa nggak buat vape store tapi berbentuk gerobak, berbentuk yang simple. Ya, sekarang kan kebanyakan kan di apa ya, ruko gitu ya? Di Indoor. Kebanyakan, dan beliau sendiri kreatif banget ya hitungannya guys ya. Dia terinspirasi dari sebuah kopian kecil ya kan, menjadi vape store. Wah, keren banget sih ya. Dan saya tuh ya ibaratnya nggak ada yang mudah guys. Jadi semua itu proses pasti. Pernah kok sehari tuh nggak laku sama sekali, nggak bawa uang sama sekali pulang, pernah. Itu rasanya gimana sih? Kalau pas waktu itu rasanya gimana? Ya, saya bentar. Nah, Oke. Lanjut. Itu rasanya gimana kalau sehari nggak laku sama sekali itu gimana? Ya syukur aja lah. Saya bersyukur lah meskipun. Jadi gini guys. Bagaimanapun usaha kalian, yang penting kalian itu usaha dulu lah. Ibarat rezeki itu nggak akan kemana, nggak akan ketukar, dan pasti kalian itu mesti dapat rezeki, tapi nggak tahu itu kapan. Tapi nggak tahu itu kapan. Rencana katanya Mas Andre ini mau menikah guys. Aduh. Rencananya kayaknya. Semalam udah tanya-tanya katanya mau nikah guys. Oke. Mas Andre sendiri umurnya udah berapa tahun sekarang? Masih 19. Masih 9. Itu sisanya ya. Enggak bener lah sekarang. Enggak mungkin guys, 19 tahun enggak mungkin. Kalau tentunya KTP piye? Jujur berapa tahun? Saya tuh umurnya masih 19 tahun. Saya kelahiran 19 Februari 2001. Saya lulus masih 19 tahun. Tapi face-nya udah tua ya kan? Bisa lihat. Kan kumpul menungso. Kan kumpul menungso 19 tahun ya, udah bisa buka usaha sendiri guys. Kalian bisa contoh seorang Andre ini bisa buka vape store ya kan, masih umur 19 tahun dan udah buka 3 cabang guys. Keren banget sumpah. Tapi dia dari yang usaha saya itu banyak orang yang ikut dorong lah guys, ikut support saya. Alhamdulillah, terutama kedua orang tua saya yang selalu menyemangati saya ya. Orang tua mana sih yang nggak suka anaknya sukses tuh pasti suka lah ya. Selalu mendoakan anaknya yang terbaik lah pokoknya.
orang tua itu nggak berharap kalian kaya guys, cuma dia berharap kalian tuh hidup enak, kalian tuh bisa ngasih lah, membanggakan, ngasih ke orang tua gitu. Seberapa apapun kecilnya ya kan angkanya, tapi itu buat orang tua udah bangga sekali. Oke, alamatnya yang di awal tuh di mana alamatnya? Yang awal di Genteng itu selatan RTH Maron, depannya Sibes. Pertama Sibes itu rumah makan ayam, makan Sibes ya. Yang kedua? Yang kedua itu di Temuguru. Kalau dari arah Gendo itu selatannya stasiun Pertigaan Tojo, depannya Bank Mandiri kalau salah, Mandiri. Yang ketiga? Yang ketiga di Nganjuan sebelum pabrik triplek, kiri jalan lah. Kiri jalan. Oke guys, buat kalian yang mau cari device, liquid, dan mau coiling juga, cari coil kapas, lengkap lah ya. Lengkap ya. Kalian bisa mampir ke Gerobak Vapor. Oke, lanjut promosinya. Kalian bisa mampir ke sana ya guys ya. Dijamin lengkap, pelayanannya ya terjangkau lah ya. Pelayanannya pastinya terbaik lah. Terbaik. Sekarang Mas Tian ini ya. Dia kemarin semalam sampai jam berapa guys? Sampai jam 2. Sampai jam 2. Sampai jam 2 guys. Aku tuh di sana. Aku tuh orangnya asik guys. Jadi kalau kalian ibarat bisa saut-sautan, ya. Ngobrol terus gacor sampai pagi pokoknya. Gacor enak nih. Oke Mas, makasih Mas Andre udah datang ke tempat aku ya kan, udah mau sharing soal usaha ya kan. Buat kalian jangan pernah menyerah. Kata-kata buat subscriber saya apa Mas Andre? Motivasi, kata-kata motivasi ya kan buat subscriber yang ada di rumah. Intinya apa ya guys? Tetap mencoba lah. Jangan takut gagal. Kalau kalian ingin terjun ke dunia usaha, pertama, jangan takut sepi. Kedua, jangan takut gagal. Karena ibarat tuh bumi kan bulat ya guys. Kadang kita di atas dan di bawah ya, berputar terus. Jadi kalau kita di atas tuh jangan sampai kita menyombongkan diri. Kalau kita di bawah itu jangan sampai kita merasa kayak kita gagal. Jangan. Tetap semangat. Dari basicnya itu kita kan semua berawal dari usaha. Ibarat rezeki udah ada yang ngatur. Ya. Nah, gitu aja lah. Terus untuk pemuda sing saiki sik klontang lah tuh ayo bangkit ayo turut to ora usum saiki ya kan rekoso kudu koyo ngono. Contoh Mas Andre udah 19 umurnya masih 19 tahun guys, masih muda banget ya kan, udah bisa buka usaha, udah buka 3 cabang ya kan. Alhamdulillah. Udah lancar ya kan. Buat kalian ayolah, pasti kalian bisa yang gak ada di rumah. Semangat pokoknya wes. Semangat terus. Kalau sampean kalian ingin terjun ke usaha itu usahakan sama dengan passionnya kalian. Dalam artian gini, kalau kalian itu suka dengan pekerjaan kalian, pasti kalian selalu sepenuh hati di pekerjaannya kalian. Jangan itu terpaksa lah, kerja karena terpaksa itu nggak enak banget. Sekecil apapun usaha kalian adalah bosnya. Nah, lebih enak kayak gitu guys. Meskipun kalian jualan apa, kayak minuman apa, terserah kalian. Kan setidaknya kalian tuh bosnya, nggak ada yang ngatur kalian, nggak ada yang hati kalian juga senang juga. Hati kalian senang. Dan jangan pernah guys ya, harus disiplin lah. Kalau kerja harus disiplin ya. Kalau buka ya buka, kalau tutup ya tutup. Jangan sampai buka tutup nanti kan dilihat pelanggan nggak enak. Iya. Gitu. Oke, segitu dulu videonya. Makasih buat Mas Andre yang udah mampir sama saya. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ya guys ya. Follow Instagramnya Gerobak Web di sini ya guys. Di bawah nanti aku kasih ya di sini ya. Oke, siap. See you next video guys.